Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan baik secara lahir dan batin, dengan tanpa ada suatu kurang dari apapun. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya, khususnya mengajak marilah sama-sama, khususnya saudaraku kaum muslimin rahmatullah dimanapun saja berada, mari kita untuk sama-sama menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita bersyukur telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang telah kita rasakan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana caranya supaya uang yang kita miliki tidak bisa dicuri oleh tuyul. Nah ini ya, karena sering sama-sama kita ketahui nih, sedang marak-maraknya saat ini, nggak punya duit susah, punya duit bingung naruhnya mau di mana, ditaruh di sini berkurang, taruh di situ berkurang. Nah ini kadang selalu ribut dalam rumah tangga, saling menuduh, ya, saling berprasangka buruk, ya, saling berpikiran negatif satu sama lain. Jangan-jangan si A yang nyolong, jangan-jangan si B yang ngambil, kan begitu. Padahal faktanya, walaupun tidak semuanya, tapi yang sering terjadi yang seperti kita lihat saat ini, baik di YouTube, di televisi, di mana-mana, ini tuyul nih nakal gitu loh. Ini dari perbuatan-perbuatan seperti itu supaya kita bisa terhindar. Jadi dengan segala cara mereka ini untuk mengantisipasi, untuk mengamankan uang yang mereka miliki, ya seperti orang-orang terdahulu katanya kalau dikasih lidi sama dikasih kepiting itu nanti tuyulnya nggak mau ngambil uang kita. Karena apa? Karena dia nggak fokus ke uangnya lagi, malah mainan kepiting yang digantung di lidi tadi. Ya itu sah-sah saja, namanya kepercayaan seseorang, kita nggak bisa melarang, ya. Itu kepercayaan orang terdahulu. Ada yang masih sampai detik ini pun juga masih ada yang menerapkan itu. Terus ada lagi nanti di kotak lacinya, di dalam tasnya, atau di apapun tempatnya lah intinya, di lemari atau dimanapun, dikasih kaca supaya apa? Katanya kalau kacanya nanti itu ada tuyul yang datang, dia melihat di kaca itu ada bayangan dia sendiri, dia main-main dengan kaca tadi, jadi dia malah lupa mau ngambil uangnya tuh, lupa, akhirnya dia cuma main-main aja sampai pagi, akhirnya dia pulang, duitnya aman. Kita ada juga versi seperti itu, ya. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan, namanya manusia ini punya keyakinan masing-masing, punya kepercayaan masing-masing, ya itu sah-sah saja. Yang saya sampaikannya adalah versi-versi orang terdahulu, ya. Ada lagi supaya uangnya aman, ini katanya juga ya, kalau uang itu, tuyul itu mau mencuri uang tuh hanya di dalam tas, di dalam dompet, di lemari uang, atau di laci, atau di brankas. Kemudian supaya aman bagaimana? Uangnya bukan diletakkan di situ, tapi diletakkan di tempat sampah, ya, di box sampah. Supaya apa? Supaya tuyul itu nggak punya pikiran kalau di sampah itu ada uang, jelas, karena keyakinan dia uang itu nggak akan di situ, supaya aman. Sampai pernah terjadi tuh kisah nyatanya, pagi-pagi lupa dia naruh uangnya di situ, sampahnya dipungut lah sama tukang sampah, akhirnya hilang sama uang-uangnya, kan ini konyol gitu loh ya. Jadi baiklah saudaraku, itu beberapa kisah atau versi dalam pendahulu-pendahulu kita, tentunya orang tua kita yang terdahulu itu
begitu cara mengamankan uang atau simpanannya itu supaya tidak diganggu oleh si tuyul. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan satu amalan pendek yang insya Allah ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya, dan saya rasa ini bisa dilakukan oleh semua orang, anak-anak, dewasa, perempuan, laki-laki, siapapun bisa melakukannya karena prosesnya sangat simpel dan sangat mudah ya. Namun sebelum saya lanjutkan, seperti biasanya saya selalu mengingatkan kepada saudaraku semuanya yang saat ini sedang menonton video ini, yang sedang menyimak audio ini, terutama untuk yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, mohon dengan kerendahan hatinya, dengan keikhlasan hatinya untuk membantu, membesarkan dan membangun channel Jalan Surga ini supaya bisa bertumbuh dan berkembang semakin besar dan bisa bermanfaat untuk saudara kita dimanapun saja berada, dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan membagikan video ini ke sosial media manapun ya, itu harapan saya. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Jalan Surga yang dirahmati oleh Allah. Sebetulnya inilah yang selalu saya gunakan selama ini. Ya, ini pengalaman dari pengalaman pribadi saya. Dan saya pernah menguji cobakannya ini pada saat itu memang saya tunggu. Karena dalam lingkungan sekitar, tetangga, kanan kiri sering kehilangan uang. Bahkan ada yang katanya sempat melihat itu ada tuyul waktu malam itu lewat sini, ada yang anak-anak melihat katanya ada bocah gundul lewat situ. Nah, akhirnya timbul rasa penasaran itu. Kemudian saya buktikan, saya tunggu benar itu. Saya lupa jam dan waktunya, tapi saya masih ingat tempatnya pada satu tempat. Akhirnya saya tunggu, memang betul keberadaannya ada, tapi sebelumnya saya sudah antisipasi dan saya terapkan metode ini. Akhirnya ya puji alhamdulillah dia datang, kemudian sempat dipegang, dilihat, tapi dia bingung sendiri sambil garu-garu kepala, muter sana, muter sini, bingung. Itu uang saya sudah saya letakkan, ambil aja tuyul kalau mau diambil, kan gitu bahasa saya. Dilihat saja, dibolak-balik, mau diambil nggak bisa. Karena apa? Tuyul itu tidak mungkin dalam satu dompet katakanlah 1 juta, mau diambil semuanya nggak mungkin. Dia hanya paling-paling ngambil 1 lembar, 2 lembar. Di laci juga begitu, mau berapa uangnya dia hanya mengambil beberapa lembar. Belum pernah terjadi tuyul itu mengambil sampai habis. Sedangkan uang saya ini dipegang dan nggak mungkin kan dibawa semuanya. Kenapa tidak bisa membuka, tidak bisa membawa? Nah, di sini ini yang akan saya bagikan untuk saudara-saudaraku semuanya. Silahkan nanti dipraktekkan, diterapkan. Insya Allah ini bisa menyelamatkan uang yang ada yang saudara-saudara miliki pada saat ini. Jadi kalau secara versi saya pribadi itu menggunakan supaya uang itu tidak diganggu tuyul adalah dengan uangnya disusun dulu yang rapi ya. Langkah pertama disusun dulu yang rapi, serapi-rapinya. Mau 1 juta, mau 2 juta, mau 10 juta, kemudian digulung, lalu siapkan karet ya. Per satu gulungan itu harus digulung dengan karet ya. Pada saat kita mengikatkan karetnya tadi, tarik napas, tahan napas sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikat karetnya tadi. Jadi artinya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil menahan napas tadi, sambil mengikat uangnya tadi ya. Katakanlah uangnya banyak, ya sudah ikuti petunjuk berikutnya. Yang ini 1 juta, ikat lagi Bismillahirrahmanirrahim sambil nahan napas, sambil mengikat lagi dengan tali karet, letakkan lagi ya sampai sebanyak itu. Ya kan pertanyaannya mau aman kan? Nah ya kalau mau aman seperti itu, ya memang repot, ya gimana lagi? Itu versi yang saya lakukan. Katakanlah adanya 100.000, tapi jumlahnya pecah-pecahan. Katakanlah 1 juta, pecah-pecah ada 50, 20.000, 10.000, 50.000. Nah itu sama saja. Yang penting disusun rapi saja, kemudian digulung, diikat dengan karet gelang ya. Karet gelang, saudaraku paham lah semuanya. Nah ini dasarnya dari mana? Dasarnya memang ada hadisnya ya. Di sini disebutkan, tutuplah pintu-pintu dan ucapkan bismillah, karena sesungguhnya setan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup. Artinya disebut dengan nama Allah. Nah, ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sudah jelas. Ya.
Tutuplah pintu-pintu dan ucapkanlah bismillah, karena sesungguhnya setan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup yang disebut dengan atas nama Allah. Nah, yang pertama. Yang kedua, supaya lebih aman lagi, sebelum uang itu diletakkan di laci, di lemari, di dompet, dimanapun, di kantong asoy, mau di brankas, di saat kita membuka pintu lemarinya, di saat kita membuka pintu lacinya, di saat kita membuka resleting tas kita, itu juga sama yang kita lakukan. Buka pintunya sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai nahan napas, masukkan uangnya, lalu tutup. Sudah. Insya Allah, mau berapapun uang saudara-saudaraku, jumlahnya, di sebelah manapun meletakkannya, mulai detik ini boleh dipraktekkan, terutama yang sering kecolongan nih, yang sering kecolongan, sering kemalingan duit gara-gara tingkah laku si bocah gundul ini. Ayo, buktikan, letakkan di tempat yang tidak biasanya, hitung dulu uangnya, katakan 5 juta atau 10 juta, ikat semua dengan karet dengan cara-cara yang sudah diajarkan tadi. Diamkan saja sampai besok pagi dihitung lagi secara teliti berkurang atau tidak. Nggak berkurang juga, besok diulang lagi. Lakukan itu pengetesannya selama 3 malam turut-turut, terutama di daerah rawan atau perkampungan atau suatu daerah yang sering dimasuki tuyul. Nah, disitulah nanti akan terbukti, disitulah saudara akan merasakan ternyata tetangga kanan kiri pada kehilangan, insya Allah kita aman, ya. Baiklah saudaraku kaum muslimin rahmatullah yang dimuliakan Allah. Jadi sedikit pemahaman atau amalan sudah Gusli sampaikan ini, semoga bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Silahkan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, di-share, dibagikan ke sosial media manapun, ke Facebook, ke Twitter, Instagram dan sebagainya. Supaya apa? Supaya bisa diketahui oleh saudara-saudara kita yang lain di luar sana, ya. Kalau kita bisa berbagi seperti ini, mereka akhirnya mendengar, melihat, menonton video ini. Nah, ini suatu amal ibadah kebaikan yang saudara buat. Kita beribadah, bersedekah itu tidak harus dalam bentuk uang, tapi dengan kebaikan seperti ini, berbagi ilmu, pengetahuan, amalan dan doa, itu sudah suatu amal ibadah tambah jarah untuk kita, dunia wal akhirat kita. Bagikan saja. Insya Allah dengan amalan ini akan banyak hamba-hamba Allah di luar sana nanti yang terselamatkan, yang uangnya tidak dicolong oleh tuyul lagi. Apalagi saudara kita, anak kita, ya. Sampaikan ini, kirimkan. Kalau mereka berada di tempat yang jauh, kirimkan video ini supaya mereka nanti bisa mempraktekkan. Kan nggak harus puasa, nggak harus pakai media apa-apa, cuma karet gelang, ya. Siapkan karet gelang itu saja. Insya Allah nanti saudara akan dibuat aktif dengan hasilnya. Baiklah, Gusti rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan tema kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, tutur kata, khilaf dalam kata. Karena pada hakikatnya sama-sama kita ketahui, kita namanya manusia ini tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekali lagi untuk di pengingatan terakhir kepada saudaraku yang baru hadir, baru bergabung di channel Jalan Surga ini, mohon dengan segala kerendahan hatinya untuk membantu menekan tombol subscribe di channel Jalan Surga ini supaya kedepannya Jalan Surga atau channel ini bisa berkembang, semakin bertumbuh dan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita dimanapun saja berada. Di akhir kata, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih Gusli sampaikan, Gusli ucapkan telah menyimak dan mendengarkan video audio ini, semoga bisa bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.